Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini adalah silsilah perjalanan setelah kematian. Kita telah memaparkan keadaan ruh seorang mukmin ketika dicabut nyawanya, ketika dicabut oleh malaikat maut. Lantas bagaimana dengan keadaan ruh orang yang kafir? Orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang menduakan Allah dalam ibadahnya kepadanya. Orang yang beribadah kepada Allah namun juga beribadah kepada selain Allah. Bagaimana nasib mereka ketika nyawa mereka dicabut? Disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib, hadis yang sahih, disahihkan para ulama ahli hadis, di antaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Al-Jami'. Manakala seorang yang kafir menemui ajalnya, maka malaikat azab mendatanginya sejauh mata memandang. Lantas datanglah malaikat maut yang kemudian mencabut ruh si kafir ini dengan kasar. Malaikat maut itu mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadabin." Wahai jiwa yang busuk, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kemarahannya. Ruh si kafir ini kemudian tidak dibiarkan lama, dilemparkan ke kain kafan yang sangat kasar. Ruh si kafir ini kemudian dibawa naik. Aromanya sangat busuk, tidak ada yang lebih busuk daripada itu. Setiap kali melewati para malaikat bertanya, "Ini ruh siapa? Sangat busuk." Kemudian dikatakan, ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan, disebutkan namanya yang paling buruk ketika di dunia. Ketika sampai di pintu langit, di langit dunia, para malaikat memintakan agar pintu langit dibukakan, namun pintu langit tertutup untuknya. Pada akhirnya ruh tersebut dilemparkan, dikembalikan ke jasadnya. Ketika itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Uktubu kitabahu fis sijjin fil ardi sufla." Tulislah catatan amalnya di as-sijjin, ya, di lapisan bumi yang paling bawah, sebagai bentuk kehinaan untuknya. Maka dilemparkanlah ruhnya, dikembalikan ke jasadnya yang sudah berada di dalam kubur. Dan ketika itu dia didatangi oleh dua orang malaikat Munkar dan Nakir yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan fitnah kubur, menyampaikan 3 buah pertanyaan. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, kemudian siapa nabimu. Ruh orang kafir atau orang-orang munafik tidak akan mampu menjawab ketiga pertanyaan ini. Mereka mengatakan, la adri. Saya tidak tahu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sami'tun nasa yaquluna qawlan faqultuhu. Saya mendengar manusia mengatakan ini dan itu tentang Tuhan, tentang agama, tentang Nabi yang terakhir. Saya hanya ikut-ikutan. Namun dia tidak mampu untuk menjawab ketiga pertanyaan ini. Kemudian malaikat tersebut memukul si kafir ini dengan palu yang mendatangkan siksa yang sangat dahsyat. Sampai-sampai diriwayatkan, andai kata law duriba bihil jibal atau law duriba bihil jabal lasara turaba. Andai kata palu tersebut dipukulkan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu akan hancur menjadi tanah. Saking dahsyatnya siksaan bagi orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur ini. Na'udzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika ruh si kafir atau si munafik ini tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, ya, kadzaba abdi, sungguh hambaku ini sudah berdusta. Fa'afrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Maka berikan dia tempat tidur dari neraka, bukakan pintu neraka untuknya,
sehingga dia melihat pagi dan petang tempatnya di neraka kelak. Wa'udzubillah. Aroma busuk dan angin yang panas dari neraka kemudian menghampiri dia di dalam kuburnya. Na'udzubillah. Itulah yang terjadi. Al-Quran menyebutkan tentang Fir'aun dan para pengikutnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqum as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang adab yang dirasakan oleh Fir'aun dan para pengikutnya di alam barzakh, di dalam kubur mereka. Sejak mereka dibinasakan sampai dengan detik ini, sampai hari kiamat. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang setiap hari di dalam kuburnya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab. Dan kelak ketika hari kiamat terjadi, ketika mereka dibangkitkan, dikatakan kepada Fir'aun dan para pengikutnya, masukkan Fir'aun dan pengikutnya ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Di dalam alam barzakh, di dalam kubur ada azab, ada siksaan sebelum azab di akhirat kelak. Na'udzubillah. Dan itu akan ditimpakan kepada mereka yang mati di atas kekafiran atau kemunafikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari fitnah kubur dan adab kubur. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat sekaligus kita umatnya di akhir zaman untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari 4 perkara, dan salah satunya adalah perlindungan dari adab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab jahannam dan juga dari adab kubur, juga dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah dajjal. Doa ini kita ucapkan di penghujung salat kita setelah melakukan tasyahud sebelum salam. Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala yang menyelamatkan kita dari fitnah kehidupan dan juga fitnah di alam kubur kelak, dan menjauhkan kita dari azabnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.